Ya, kembali kita ketemu ya. Oke, jadi kemarin kita masih ingat bagaimana waktu Ibu Indri sampaikan tentang wanita itu punya pengaruh yang luar biasa. Jadi jangan sampai kita kalah dengan si jahat. Kalau si jahat bisa punya pengaruh sampai Daud jatuh, bukan berarti dia hebat. Tapi seringkali kita tidak memaksimalkan pengaruh yang kita punya. Melalui apa pengaruh? Yang pertama kemarin Ibu Indri sampaikan tentang semangat. Wanita, kalau kita dikatakan Tuhan sebagai penolong, nggak mungkin kita nggak punya sesuatu yang spesial dalam DNA kita. Nah, apa yang spesial tadi? Tentang semangat. Mari praktekkan semangat, karena dengan kita semangat kita bisa mengubah dunia ini. Bahkan dengan semangat kita bisa mengubah suami kita mungkin dalam keadaan down, anak-anak kita atau siapapun. Bahkan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang dengan semangat kita. Wanita semangat itu membawa aura yang luar biasa loh, betul ya? Jadi jangan menjadi pribadi yang mandul seperti Hana, karena mengasihani diri sendiri tidak bisa semangat. Atau seperti Wasti, karena terlalu menikmati comfort zone, dia menolak untuk calling daripada Ahasuerus ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua dikatakan, yang kedua coba kita buka di sini Ayub ya, kita buka Ayub ya. Harusnya kita juga sebenarnya juga malu ya kalau kita belajar dari yang satu ini. Padahal wanita seharusnya punya kapasitas yang sama. Ayub 1 ayat 9 sampai dengan 10. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Wanita, sadar gak kita baca ayat ini? Ini gak main-main loh. Makanya si jahat itu bisa memutarbalikkan fakta sampai dia katakan kalau engkau makan buah ini pasti gak boleh ya. Atau apapun. Iblis tuh bisa mempengaruhi kita karena dia tahu tentang firman. Dia tahu tentang firman karena dia ikut pemuritan ternyata. Sementara wanita-wanita Kristen itu sangat-sangat malas untuk ikut ibadah, ikut pemuritan, belajar tentang pendalaman Alkitab. Bagaimana kita bisa mematahkan panas si jahat? Ingat waktu Yesus dipengaruhi oleh si iblis, waktu dia berpuasa 40 hari 40 malam. Selalu jawaban Tuhan itu ada tertulis karena kita bisa mengalahkan panas si jahat dengan kekuatan firman. Kalau dengan pola pikir kita pasti kita jebol. Nah makanya dikatakan iblis aja tahu persis. Ternyata anak Tuhan tuh dipagari hidupnya. Dan Tuhan memberkati kita semakin diberkati. Sedihnya kita sebagai orang Kristen, sebagai wanita Kristen, kita tidak tahu tentang kebenaran. Maka membuat kita gampang pesimis. Mungkin kita berkata, masa sih Bu Indri banyak orang Kristen? Ayo kita buktikan. Yohanes 11 ayat 39. Ini wanita Kristen loh. Tapi dia tidak tahu pengenalan akan Yesus. Dia tidak banyak menggali firman. Maka jangan hanya cuma menggali orang punya kelemahan. Jangan hanya cuma mencari gosip ibu-ibu ya. Karena wanita kalau mencari gosip cepat sekali loh. Itu menyebar itu berita-berita yang sangat mengerikan itu cepat. Tapi untuk menggali firman seringkali kita malas. Bagaimana kita mempraktekkan pengaruh kita yang luar biasa kalau kita tidak tahu tentang janji Tuhan dalam hidup kita. Makanya seringkali kata-kata kita pesimis kepada suami. Kata-kata kita pesimis kepada anak-anak. Karena kita tidak tahu tentang janji Tuhan, tentang rencana dalam hidup kita. Mana buktinya? Kita buka Yohanes. Yohanes 11 ayat 39 demikian firman Tuhan. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Ini jelas firman Tuhan loh. We can do everything, betul? Ini kata firman Tuhan. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepada Tuhan, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Ini jelas kalau kita menjadi pribadi yang tidak tahu tentang kebenaran, tidak suka menggali firman, tidak suka ikut pendalaman Alkitab, kita akan menjadi pribadi yang pesimis. Padahal Tuhan sudah berkata, firman-Nya berkata angkat batu. Artinya problem solve. Masalah diselesaikan. Tapi tetap aja kita masih bilang, tapi sampai kapan Tuhan hidupku seperti ini? Kenapa suamiku nggak bertobat? Sudah cukup lama Tuhan. Waktu kita seperti itu, kita pesimis, kita apatis. Dan Tuhan sangat kecewa. Ya, dikatakan seringkali kita dalam keadaan ragu untuk bertindak karena kita tidak tahu akan kebenaran firman Tuhan. Coba kita baca Yakobus 1 ayat 8 ya. Ini seringkali membuat makanya hidup kita sangat terombang-ambing. Tidak tahu dengan rencana Tuhan dalam keluarga kita, dalam kesehatan kita, dalam anak-anak kita. Yakobus 1 ayat 8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jelas capek. Orang yang seperti ini capek. Orang seperti Marta capek karena dia hanya melihat dengan cara berpikir dia, hanya mindset dia, hanya logika dia. Kenapa? Karena pola pikirnya nggak pernah dimasuki oleh firman Tuhan. Ya kita nggak pernah mengaminkan firman yang kita baca, kita nggak suka menggali firman Tuhan. Masa kalah sih sama si jahat? Makanya si jahat dengan gampang
mempengaruhi Hawa? Karena dia pakai firman. Iblis itu adalah pribadi yang sangat licik. Dia pakai firman dengan membalikkan, dengan memutarbalikkan firman sedikit saja. Itu artinya sudah berbeda. Maka hari ini mari kita harus ikut ya. Karena dikatakan dalam Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jangan anggap enteng. Mari kenali Yesus yang kita sembah. Dia adalah Allah yang sayang kepada kita, Allah yang peduli kepada kita, Allah yang tidak pernah membiarkan apalagi meninggalkan kita. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak pernah membaca Alkitab? Wanita-wanita, Alkitab firman Tuhan ada dalam segala bahasa. Tidak ada alasan untuk kita tidak bisa mengerti ya. Dan sekarang begitu banyak sekarang aplikasi di gadget pun kita bisa. Daripada sekarang kita ngerumpi ngomongin orang, kenapa tidak baca Alkitab? Ada banyak program seperti program ABA, ayo baca Alkitab. Satu hari mungkin kita baca 2 pasal. Itu membuat kita semakin mengerti tentang siapa Allah yang kita sembah. Karena pengaruh tidak akan pernah terjadi waktu kita tidak punya pengenalan yang benar tentang Allah yang kita sembah ya. Itu yang kedua. Yang ketiga coba kita buka Matius 4 ayat 8 sampai dengan 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Wow, tidak main-main. Memang si jahat ini, harusnya kita malulah dengan si jahat ini. Iblis itu gak pernah pakai kalkulator loh dalam pekerjaan iblis ya. Demi satu jiwa dia bilang, gua kasih ini semua sama engkau, yang penting lu sembah gua. Wow, iblis gak hitung-hitungan. Tapi seringkali kita sebagai orang Kristen, sebagai wanita Kristen, kita terlalu hitung-hitungan. Boleh hemat, bukan gak boleh hemat, tapi jangan super hemat, betul. Kalau super hemat bagaimana kita bisa membawa pengaruh ya. Karena pengaruh itu akan kita bawa melalui kita suka belajar berbagi. Dengan kita belajar berbagi, orang bisa melihat luar biasa ya wanita Kristen ini ya, gak pelit. Makanya orang bisa melihat ada Yesus dalam hidup kita. Masa kita kalah sama si jahat, dia aja gak hitung-hitungan, kita masih hitung-hitungan. Pengaruh itu akan bisa kita lakukan bagi banyak orang. Waktu kita belajar peduli dengan sesama, belajar berbagi ya. Coba kita harusnya belajar dari pribadi yang satu ini ya. Ini enggak main-main loh. Dikatakan ini bukan perempuan yang tahu kebenaran banyak, bukan orang yang pelayanan, tapi dia bisa punya hati yang suka berbagi. Markus 14 ayat 3, ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan yang membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak marwastu, murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkan, leher buli-buli itu dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ini perempuan biasa. Ini bukan perempuan Kristen jelas, tapi yang luar biasa dia nggak hitung-hitungan loh. 300 dinar hanya untuk dipakai untuk mencuci kaki Tuhan, untuk mengurapi Tuhan. 300 dinar sama dengan 300 hari orang bekerja. Artinya keuntungannya 1 tahun dipakai untuk memberi kepada Tuhan. Makanya Tuhan sangat salut melihat dia. Makanya dikatakan wanita ini punya pengaruh yang luar biasa. Bahkan Tuhan sampai menjadikan dia menjadi pribadi yang sangat dipercaya. Yang pertama kali dikatakan yang melihat Tuhan bangkit dari kubur. Siapa? Maria Magdalena. Perempuan yang pernah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Waktu kita belajar tidak pelit. Waktu kita belajar tidak pakai kalkulator. Dalam pekerjaan Tuhan. Dalam kehidupan kita. Dalam berbagi. Maka di sana pengaruh kita akan sangat luar biasa. Ayo wanita-wanita, bukan tidak boleh, bukan harus boros, tapi kita tahu kapan kita harus belajar berbagi, kapan kita belajar memberkati, kapan kita belajar menabur untuk pekerjaan Tuhan. Itu poin yang berikutnya ya. Jadi sekali lagi saya ulang, dikatakan tadi di sini, kita penolong, kita punya pengaruh. Jangan sampai kita kalah dengan gaya hidup si jahat. Si jahat memang pembujuk yang sangat militan ya. Sampai Daud saja bisa jatuh. Tapi apalah arti si iblis yang sudah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib. Harusnya kalau dia saja bisa punya pengaruh. Masa kita sebagai wanita penolong gak bisa punya pengaruh? Melalui apa? Pertama melalui semangat. Harus semangat, antusias. Optimis, betul. Yang kedua tentang pengenalan akan Yesus. Melalui apa? Banyak gali firman Tuhan. Jangan malas, jangan merasa diri sudah tahu semua. Makin kita banyak belajar, makin tahu tentang Yesus kita. Ini yang membuat kita bisa menangkis serangan iblis dengan firman Tuhan yang hidup. Yang ketiga dikatakan jangan pakai kalkulator. Karena kalkulator akan membuat kita semakin terbatas dalam pengaruhi sesama. Tuhan mengasihi kita, kita akan teruskan untuk yang berikutnya.